Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan mencoba membicarakan atau membahas tentang masalah panic attack ya. Karena untuk orang-orang yang terkena asam lambung dan artritis psikosomatis, biasanya itu ada ya pernah mengalami kejadian panic attack atau serangan panik atau serangan cemas berlebihan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan atau pernah mengalami gitu teman-teman ya, kemudian kalian bingung kenapa bisa seperti itu, tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu mudah mengerti, mudah paham. Sebab kalau misalnya kalian mengerti dan paham, kalian nanti itu tidak berpikir yang lain-lain gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika kalian paham, ketika kalian mengerti dengan panic attack tersebut gitu teman-teman ya, kalian itu bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman ya. Karena untuk serangan panik atau serangan cemas itu ketika terjadi sungguh dahsyat sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya di season kali ini saya akan menjelaskan hal seperti itu bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami atau pernah mengalami. Tolong tonton videonya sampai habis biar kalian itu paham. Sebab untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu sebetulnya butuh pemahaman ya. Sebab kalau misalnya kalian mengerti dan paham tentang gangguan ini, kalian itu tidak akan berpikir yang lain-lain teman-teman ya. Sebab kalau misalnya kalian yang berpikirnya yang lain-lain, justru itu akan menambah ketakutan tersendiri lah. Jadi ketika kalian mengalami ketakutan, karena pikiran-pikiran negatif itu selalu menjurus ke hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang berbahaya. Biasanya lebih dominannya itu berpikirnya itu ke arah-arah kematian. Nah itu teman-teman. Nah jadi ketika kalian tidak berpikir kemana-mana, kalian juga tidak akan menyebabkan ketakutan gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya tidak ketakutan, maka cemasnya pun tidak akan hadir. Dan kalau seandainya cemasnya tidak hadir, itu sensasi yang lain-lain tidak ada teman-teman ya. Karena untuk aslam itu lebih dominan itu kalau misalkan kita banyak pikiran, kemudian ada kecemasan tersendiri, itu asam lambung kita itu semakin meningkat ya, semakin tidak normal. Dan kalau seandainya semuanya serba tidak normal, pikiran kita nggak normal gitu, pemikiran yang lain-lain itu negatifnya itu selalu hadir gitu teman-teman ya. Kemudian selalu berangan-angan gitu, kemudian asam lambungnya tidak normal, ya sudah pasti ya sensasi yang lain-lain pasti hadir atau dampak-dampak yang lainnya pasti hadir. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan seperti biasa teman-teman ya, iklan dulu bagi teman-teman yang baru bergabung. Seandainya kalau misalkan kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video saya yang sebelum-sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya sudah saya share gitu teman-teman ya. Dari cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu sudah saya share. Kemudian bagaimana menangani setiap sensasi juga sudah saya share. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran bagaimana nih cara menangani setiap sensasi, tonton video saya sebelum-sebelumnya, sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Nah itu teman-teman, kalau misalkan sekarang yang sedang mengalami rambut rontok nih, ada di sana gitu teman-teman ya. Kemudian yang ingin menangani mata buram kayak macam blur, kemudian penglihatan itu kayak macam di dunia mimpi, itu juga udah saya share. Kemudian bagaimana cara menanganinya juga sudah saya share. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sebetulnya udah saya share ya, banyak sekali videonya ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik ya. Apalagi sampai sembuh total, amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan nikmatnya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, gangguan yang sungguh nikmat sekali.
nikmat sebaliknya ya, tidak nyaman sama sekali. Jadi seolah-olah kita itu yang paling menderita. Nah itu teman-teman ya, karena ketika kita mengeluh sama orang lain, kemudian orang lain melihat kita itu ya kita seperti orang sehat ya. Kita ini seperti orang sehat, seperti orang normal. Padahal yang kita rasakan itu sangat dahsyat sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk serangan panik atau misalkan panik attack untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu sangat sering ya. Tetapi itu tidak semua orang mengalaminya setiap hari gitu teman-teman. Kadang-kadang hari ini kita dapat serangan panik nih, besoknya tidak gitu ya. Dan itu juga dengan apa ya, dengan kapasitasnya itu yang berbeda-beda gitu teman-teman ya. Nah tetapi di season kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah panik attack-nya itu yang bener-bener parah gitu teman-teman ya. Yang kalau dikatakan kapasitasnya itu kalau dilihat dari persentasenya itu bisa 100% gitu teman-teman ya. Dan semoga saja kalian tidak mengalami gitu teman-teman ya. Tetapi bagi kalian yang mengalami, tenang saja, itu tidak berbahaya sama sekali, tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman ya, kalau misal kalian wah ini panik attack-nya sama nih dengan Pak Abdurrahman nih, sekarang saya sedang merasakan gitu, kalian gak usah khawatir, kalian tenang saja, itu tidak berbahaya sama sekali. Yang kalian butuhkan adalah ketenangan gitu teman-teman ya. Nah itu, nah sekarang saya ceritakan dulu masalah panik attack ya teman-teman ya. Panik attack atau kecemasan berlebih, atau ketika kita sedang datang cemasnya itu berlebih gitu teman-teman ya, biasanya itu dipicu dari ada perubahan suasana tubuh, atau misalkan ada yang dirasa atau ada yang terjadi dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman ya, bisa karena asam lambung teman-teman ya, itu bisa karena gula darah sedang turun gitu teman-teman ya. Nah tetapi kenapa ada perubahan suhu di dalam tubuh, bukan suhu ya, perubahan suasana atau perubahan keadaan kita di dalam tubuh kita itu kenapa menjadi panic attack gitu teman-teman ya? Karena tubuh kita itu semuanya sedang apa ya? Sedang benar-benar sensitif gitu. Entah itu tubuhnya, entah itu perasaannya, entah itu pemikirannya juga sama gitu, sedang benar-benar sensitif. Jadi ketika misalkan kalau misalkan panic attack terjadinya karena diawali dengan perubahan gula darah misalkan ya. Gula darah kita sedang turun, itu suasana perubahannya itu kayak macam gitu, itu sangat terasa sekali gitu teman-teman ya. Nah ketika perubahan yang terjadi dalam tubuh kita itu, pemikiran kita itu selalu kemana-mana teman-teman. Aduh ini ada apa nih? Nah itu di awal-awal panic attack akan terjadi teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Padahal suasana atau suhu tubuh atau keadaan tubuh kita yang sedang berubah itu padahal itu hal yang biasa teman-teman ya. Tetapi karena kita berpikirnya hal yang lain-lain, ada ketakutan tersendiri di awalnya, takutnya itu cuma beberapa persen lah gitu ya teman-teman ya. Waduh ini apa nih? Takutnya penyakit nih. Nah keselanjutannya berpikirnya itu tentang kematian gitu teman-teman ya. Waduh ini jangan-jangan saya takut mati nih. Waduh jangan-jangan ini saya mau mati nih. Nah justru ketika mengarah pikiran kita itu ke hal-hal yang untuk kematian, itu menambah apa ya? Menambah ketakutan kita tersendiri gitu teman-teman ya. Dan ketakutan itu semakin menjadi akhirnya itu menjadi kecemasan tersendiri. Kemudian cemasnya itu sangat berlebihan sekali. Dan ketika cemasnya berlebihan sekali, seluruh tubuh kita itu ada sensasi yang terjadi teman-teman ya. Kayak macam ini yang lagi parah-parahnya gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan cemasnya itu dikatakan contoh lah 100% gitu, itu tubuh kita itu dari ujung rambut, ini dari ujung kepala gitu teman-teman, sampai ujung kaki itu bisa kesemutan teman-teman ya. Kesemutan, bergemeteran gitu teman-teman ya. Kemudian ditambah lagi irama jantungnya itu nggak beraturan teman-teman ya. Jadi irama jantungnya itu nggak kayak orang normal lah. Orang normal kan biasa gitu ya. Nah untuk ketika terkena cemas berlebih atau serangan panik, itu justru degupan jantung itu tidak berirama, kadang kencang, kadang kayak macam berhenti gitu teman-teman ya. Nah ketika berdegup kencang seperti itu, ditambah lagi kesemutan, ditambah lagi kita pikirannya kemana-mana mengarahnya itu, waduh ini jangan-jangan menjemput kematian ya, jangan-jangan ini ajal saya. Nah itu justru akan semakin bertambah terus ya. Nah itu, nah makanya untuk kecemasan itu kalau seandainya kita stop gitu teman-teman, kalau tidak di stop itu maka akan semakin menjadi teman-teman ya.
Jadi kesemutannya juga akan semakin menjadi, teman-teman ya. Kemudian degupan jantungnya juga akan semakin menjadi. Dan ketika semuanya serba tidak nyaman, seolah-olah kita itu akan menghadapi kematian, akhirnya kita berpikirnya ini rumah sakit, ini dokter. Nah itu teman-teman ya. Padahal seharusnya ketika itu terjadi, kalian cukup duduk tenang. Duduk tenang, ini tidak akan terjadi untuk kematian, tidak akan terjadi. Nah itu teman-teman ya, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama duduk tenang, kemudian minum air hangat pelan-pelan. Kalau seandainya cemasnya berlebih, dibantu dengan air manis teman-teman ya. Dan air manisnya itu nggak usah pakai teh, bukan susu juga. Jadi cukup air putih, kemudian air putihnya itu 1 gelas lah. Kemudian pakai gula pasir sedikit. Nah itu minum pelan-pelan. Upayakan kalian harus tenang, harus rileks. Biar kalian, kalau misal kalian nyantai, kalian rileks, kemudian stop berpikir tentang mengarah-arah ke hal-hal kematian, itu nanti kalian akan tenang gitu teman-teman ya. Ketika tenang, kalian harus menyadari bahwa ini ada perubahan tubuh gitu teman-teman. Bisa dari gula darah yang sedang turun, atau misalkan ada asam lambung yang tidak normal gitu teman-teman, ada kesakitan tersendiri gitu. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami saja ke sana ya. Jangan kalian menyangkut-nyangkut tentang kematian, karena tidak menyebabkan kematian teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalian tidak percaya, tolong ingat-ingat bagi yang nonton sekarang itu, apakah sekarang kalian sudah mati? Kan tidak ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika datang serangan panik, yang harus kalian lakukan adalah duduk tenang, kemudian minum air hangat pelan-pelan, atau minum air hangat manis pelan-pelan. Kalian rileks, santai, dan ketika rileks santai itu kesemutannya nanti akan hilang gitu. Secara perlahan-lahan pasti akan hilang. Kemudian degupan jantungnya juga akan kembali normal karena mulai tenang lagi gitu teman-teman ya. Karena untuk degupan jantung yang tidak berirama atau semakin kencang itu karena biasanya dipicu dari pikiran yang aneh-aneh teman-teman ya. Pikiran-pikiran yang menjurusnya itu ke hal-hal yang bahaya. Nah itu akhirnya menjadi ketakutan tersendiri, dan ketika ketakutan tersendiri itu hadir, itu degupan jantung itu semakin menjadi. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Kemudian ketika kalian misalkan sedang parah-parahnya gitu, pasti kalian lari ke rumah sakit, masuk UGD. Kemudian ketika disuntik atau misalkan ketika dapat dokter juga, kita mengalami tenang tersendiri gitu teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita nyampe di rumah sakit ada ketenangan tersendiri lah. Ketika ada orang lain yang menangani kita, itu ada ketenangan tersendiri. Nah makanya ketika setiap yang panik attack ketika datang ke rumah sakit itu, pasti sebelum ditangani juga, diajak ngobrol juga, pasti itu udah beres ya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang selalu mengalami kecemasan atau misalkan panik attack-nya selalu berlebih gitu teman-teman ya, pahami saja ke sana biar kalian itu tidak selalu bolak-balik ke rumah sakit. Jangan mencontoh saya teman-teman ya. Nah itu dulu saya masuk UGD itu berapa kali ya? Sering lah, nggak bisa dihitung ya. Jadi ketika ada panik attack gitu ya, semakin menjadi, sebelum paham dulu ya, semakin menjadi akhirnya rindu-rindunya itu rumah sakit ya, UGD lagi. Nah ketika kesininya kemudian saya pelajari, saya mencoba memahami kenapa sih bisa panik attack gitu ya, kenapa bisa cemasnya itu berlebih. Ternyata ketika ada yang dirasa dalam tubuh, itu perubahan dalam tubuh, kemudian pikirannya itu selalu mengarah ke kematian. Nah tetapi berbeda ketika mulai di situ ya, karena udah sering masuk UGD, keluar masuk rumah sakit, di situ saya mulai menyadari ya, ketika ada suasana tubuh yang berubah, kemudian saya mencoba menenangkan diri. Ini tidak akan apa-apa, saya bilang. Kemarin aja ke UGD beberapa kali, kok baik-baik aja kan gitu ya. Akhirnya saya mengulas lagi ke sana, saya memikirkan tentang kejadian-kejadian yang waktu di pertama-pertama ke UGD, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu ternyata secara perlahan tidak ada teman-teman ya. Tidak ada, panik attack-nya itu turun. Waktu itu sedikit-sedikit. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman itu jadi patokan lah buat kalian. Kalau misal kalian sedang mengalami panik attack, hal yang paling pertama itu ya kalian duduk tenang saja. Kemudian tanamkan dalam pikiran bahwa apa yang kalian pikirkan itu tidak akan terjadi, karena memang tidak akan terjadi. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk pencegahannya, ketika ada perubahan suhu atau suasana tubuh yang terjadi itu, kalian jangan langsung berpikir ke hal-hal yang berbahaya teman-teman ya.
kalian tanamkan saja ini lagi berubah nih tubuhnya gitu, ada sensasi sedikit lagi berubah gitu teman-teman ya. Jadi biar kalian itu tidak mengarah-arah pikirannya itu ke hal-hal yang negatif teman-teman ya. Pahami saja ini perubahan gitu teman. Tetapi perubahan ini kenapa sekarang itu sangat dirasa sekali. Jangankan perubahan gula darah sedang turun gitu teman-teman ya. Semilir angin saja untuk orang Aslam yang benar-benar sensitifnya sedang parah-parahnya gitu teman-teman ya. Itu pasti terasa semilir angin juga gitu teman-teman ya. Nah kalau misalnya kita orang-orang yang sebelum terkena gangguan Aslam, kalau dapat ngobrol di luar, ada angin menghempas kulit, kan tidak terasa ya. Nah, kalau yang sensitifnya lagi benar-benar tinggi, itu semilir angin yang sedikit saja itu pasti sangat terasa sekali. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana, berarti kalian itu sekarang sensitifnya itu sedang lagi benar-benar tinggi gitu teman-teman ya. Entah itu tubuhnya, entah itu perasaannya, entah itu pikirannya gitu teman-teman ya. Nah, itu jadi pahami saja ke sana biar kalian itu tidak bingung ya kenapa ini bisa terjadi. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk panic attack itu durasinya nggak lama sebetulnya ya. Kalau seandainya kita duduk tenang paling setengah jam atau misalkan paling lama juga 1 jam gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misal kesininya karena kita mulai terbiasa dengan panic attack, itu ketakutan atau rasa cemas itu akan selalu hadir. Setiap harinya itu akan selalu hadir, tetapi dengan durasi yang lebih singkat sekarang gitu teman-teman ya, lebih singkat. Kalau seandainya itu udah sering ya, itu durasinya itu akan lebih singkat. Kemudian kapasitasnya juga tidak terlalu berlebihan, cuman ada ketakutan tersendiri gitu, rasa cemasnya masih ada. Nah itu teman-teman, itu biasanya di awal-awal kesembuhannya itu baru 70%, 80% memang seperti itu. Nah itu bahkan di 90% juga itu rasa takut, rasa cemas itu pasti ada. Ketika ada sensasi yang terjadi, itu pasti ada di fase kesehatan 90% itu pasti ada. Cuman durasinya nggak terlalu banyak gitu teman-teman. Kemudian rasa cemasnya juga itu tidak terlalu berlebihan. Ada sih ya ketakutan tersendiri, ada kecut tersendiri. Kadang jantung juga berdegupnya itu tidak berirama gitu teman-teman. Tetapi durasinya nggak terlalu lama. Kemudian kapasitasnya juga nggak terlalu besar gitu teman-teman ya. Itu yang di awal-awal 90. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami panic attack atau misalkan kecemasannya berlebih, kalau seandainya kalian yang sedang parah-parahnya biasanya kesemutan, jantung berdegup gitu teman-teman. Berdegupnya itu nggak beraturan lah, lebih kencang gitu teman-teman, kayak macam drum. Mending lah drum gitu, enak ya didengarnya, ini suara jantung. Kalau misalnya bro itu bikin kita khawatir ya. Nah itu teman-teman, tetapi kalian kalau misalkan itu jangan ditakutkan ya. Itu tidak berbahaya sama sekali. Itu memang karena lahir dari pemikiran kita yang nggak benar teman-teman ya. Jadi ketika ada suasana tubuh yang terjadi atau sensasi yang hadir, kita berpikirnya kemana-mana, berpikirnya menjurus ke hal-hal yang bahaya, akhirnya menjadi ketakutan tersendiri. Dan kalau misalkan kita terus berpikirnya hal-hal yang berbahaya ya semakin menjadi ya gitu ketakutannya atau panik attack-nya itu semakin menjadi. Nah itu teman-teman, tetapi nggak bahaya lah. Tetapi hal yang seperti itu memang sangat ditakutkan sekali teman-teman ya. Jujur ya saya juga dulu takut lah. Jadi ketika ada serangan panik itu, subhanallah ya, yang dirindukannya itu pengen cepat-cepat ke UGD. Malah dulu itu justru saya tuh mencari orang yang nganter itu ketika lambat dia itu nganternya. Saya suka marah-marah waktu itu ya. Cepatin dong, cepat ini udah gak kuat, saya bilang ini pengen ke rumah sakit, saya bilang gitu ya. Nah itu jadi memang jujur ya, saya tidak memungkiri untuk orang yang terkena serangan panik attack itu sangat tidak nyaman sekali sih sebetulnya ya, sangat tidak nyaman sekali. Jadi seolah-olah kita itu hidupnya itu tinggal di ujung tanduk sih waktu itu ya. Nah itu, tetapi kalau misal kalian mulai menyadari, semoga saja video ini menambah apa ya, menambah ketenangan lah buat kalian, kalian harus menyadari bahwa itu tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya sih ya. Nah tetapi kalau misal kalian sudah sembuh juga nanti ada ya, tetapi belum sembuh total, itu kalian masih ada kecemasan seperti itu, rasa khawatir itu masih ada. Itu wajar sih sebetulnya, karena untuk khawatir dan rasa cemas berlebih itu kaitannya dengan mental, dan yang namanya mental itu butuh latihan teman-teman ya, butuh tempo dan butuh latihan. Nah makanya saya selalu bilang itu di setiap video itu, saya selalu bilang ayo lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, ayo lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, biar pemikiran-pemikiran tentang negatifnya itu
ya teralihkan teman-teman dengan kesenangan gitu teman-teman ya. Kemudian tanpa disadari kesehatan itu mulai ada ya. Karena jujur ya, kenapa ketika melakukan hobi-hobi menyenangkan, kesehatan untuk asam lambung dan sensitif psikosomatis itu pasti cepat membaik. Karena apa? Karena lebih dominan untuk asam lambung dan sensitif psikosomatis itu karena kita terlalu ingat tentang gangguan ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita lupa dengan gangguan ini, itu pasti akan membaik teman-teman ya. Coba ingat-ingat sekarang yang kalian masih merasakan sensasi, coba ingat-ingat kalau seandainya pasti dalam setiap harinya itu pasti ada rasa nyaman ya. Nah ketika ada rasa nyaman itu kan kalian lupa dengan penyakit ya. Nah itu teman-teman ya, jadi jujur ya, ini pengalaman saya. Kalau misalnya pengalaman Anda berbeda, yaitu mungkin pengalaman Anda gitu teman-teman ya. Tetapi di sini saya menceritakan pengalaman saya. Saya sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman ya. Dengan terlupakan. Jadi ketika saya melakukan hobi-hobi menyenangkan, aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, justru tentang penyakit, tentang sensasi itu tidak ingat dan kemudian ada rasa nyaman teman-teman ya. Nah bahkan dulu juga kesembuhan saya itu diingatkan sama keluarga teman-teman ya, ketika melakukan hobi, jalan-jalan ke sini gitu teman-teman ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Justru kesehatan saya itu diingatkan sama keluarga gitu teman-teman ya. Ketika melakukan, keluarga bertanya sama saya waktu itu, sudah sembuh sekarang? Sekarang kok jangan mengeluh katanya gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah di situ baru ketika melakukan hobi yang menyenangkan, saya ditanya seperti itu, baru teringat lagi tentang penyakit deng kepalanya itu ya. Nah itu teman-teman, oh iya ya, saya bilang, oh sekarang udah sehat gitu teman-teman. Nah ketika diingatkan seperti itu, subhanallah ya. Jadi ketika ada sensasi sedikit lagi, teringat lagi tentang penyakit. Nah itu teman-teman, dan ketika teringat lagi tentang penyakit, itu sensasi ada lagi walaupun cuma sedikit-sedikit. Nah makanya sampai detik ini juga, walaupun saya itu sudah sembuh total, saya tetap terus melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Hobi-hobi yang menyenangkan itu saya lakukan sampai sekarang teman-teman ya. Dan kemudian belajar masa bodoh gitu teman-teman. Karena untuk aslam itu kalau seandainya pikiran kita ruwet, mumet, itu pasti asam lambung itu nggak normal. Kemudian sensasi yang lain-lain hadir lagi teman-teman, walaupun cuma durasinya atau kapasitasnya nggak terlalu besar, tetapi saya tidak mau itu terjadi lagi. Makanya sampai detik ini saya melakukan hobi-hobi yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Belajar masa bodoh tentang apapun ya, entah itu pekerjaan, entah itu permasalahan di rumah tangga, entah itu permasalahan di kehidupan, di permainan, di pergaulan. Saya belajar masa bodoh sampai sekarang teman-teman ya. Tetapi belajar masa bodohnya juga tetap ada kapasitasnya. Untuk di pekerjaan juga, saya sekarang belajar masa bodohnya itu, saya belajar masa bodoh tentang apapun hasilnya teman-teman. Yang penting saya sudah bekerja saja gitu teman-teman. Yang penting saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan dan tidak melanggar aturan. Cuman itu gitu teman-teman. Kemudian permasalahan di rumah tangga juga saya nggak terlalu dipermasalahkan, tidak terlalu dipikirkan terlalu keras teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena saya yakin setiap permasalahan itu bisa diselesaikan tanpa kita selesaikan juga gitu teman-teman ya. Waktu yang menjawab. Yang penting toh sekarang itu kita bahagia, kemudian beriman. Nah itu saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya lakukan sekarang gitu. Dan kemudian untuk penunjangnya masih juga dilakukan kayak macam menjalankan 3P teman-teman. Tetap sampai detik ini juga saya jalankan kayak macam menjaga jam makan sama jenis makanannya itu sampai detik ini saya tetap jaga gitu teman-teman. Tetapi untuk menjaga makanan sekarang itu ada perubahan gitu teman-teman. Jadi menjaganya itu bukan menjaga jenis teman-teman ya, tetapi menjaga kapasitas. Untuk sekarang itu makan saya sudah biasa lagi, udah normal lagi, semuanya sudah dihajar lagi. Tetapi untuk kapasitasnya saya jaga teman-teman, kayak macam sambal. Sampai detik ini juga saya makan sambal gitu teman-teman. Tetapi sampai detik ini juga saya jaga kapasitasnya gitu. Jadi yang namanya pedasnya itu kalau dulu kan ya, pedasnya itu berlebihan, nah sekarang pedasnya dikurangin gitu teman-teman ya. Kemudian dulu makan pedasnya itu banyak gitu, nah sekarang cuma sedikit. Gitu-gitu aja sih sebetulnya ya. Kemudian untuk makanan-makanan yang lain juga samalah gitu ya, dijaga. Nah kemudian untuk pola hidupnya sampai detik ini juga saya jaga teman-teman ya. Tidur minimal 8 jam dalam satu malam. Walaupun di sela-sela hari demi hari itu kadang ada aja satu hari sekarang itu saya begadang lagi, karena sekarang itu sudah mulai sibuk bekerja lagi gitu teman-teman ya. Kemudian untuk olahraganya tetap sampai detik ini juga saya olahraga masih tetap dijalanin. Tetapi untuk olahraga itu sekarang itu nggak kayak macam dulu ketika sebelum terkena ya.
itu olahraganya itu kayak macam lari gitu teman-teman ya, dengan sampai keluar keringat. Nah untuk sekarang itu saya itu lebih menjaga ke apa ya, ke kemampuan tubuh lah gitu teman-teman. Jadi olahraganya itu yang ringan-ringan saja, kayak macam jalan-jalan gitu ya, mancing, kemudian hiking ke gunung, cuman gitu-gitu aja sih ya. Jadi nggak terlalu beban berat lah, angkat besi kayak itu enggak untuk saya pribadi. Tetapi sebetulnya bisa sih sebetulnya, cuman untuk saya pribadi lebih menjaga gitu teman-teman ya. Saya sekarang lebih tahu arti yang namanya sehat teman-teman ya, sejak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Ternyata sehat itu mahal teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah agak membaik, alangkah baiknya kalian jagalah 3P-nya tetap ya. Karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu jujur ya, saya nggak berani berbohong, itu bisa kambuh kapanpun kalau misalkan 3P kitanya itu berantakan lagi teman-teman ya. Karena jujur ya, saya juga dulu sempat sudah membaik, kemudian kambuh lagi, dan kalau misalnya kambuh ya nggak enak sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman yang sudah agak membaik nih, tetap jaga saja ya. Atau misalkan banyak sekali nih di kolom komentar itu, Pak saya sekarang sudah sembuh total nih, Pak sekarang saya sudah sehat total nih. Tolong ya, jangan mentang-mentang kalian sudah sembuh total lantas kalian hidup kalian berantakan lagi. Takutnya nanti kalian kambuh lagi, dan yang namanya kambuh itu tidak nyaman teman-teman ya. Nah itu untuk pola hidupnya. Kemudian untuk pola pikirnya ya itu ya, sampai detik ini saya belajar masa bodoh. Yang penting kita happy aja lah gitu teman-teman ya. Karena untuk aslam itu jujur ya, itu dipicunya dari pemikiran. Jadi kalau misalnya kita pikirannya rumet lagi, pasti aslam hadir lagi sih sebetulnya ya. Nah makanya bagi teman-teman, belajarlah masa bodoh. Toh kalian harus yakin ya, semuanya itu memang dari ridho Allah. Sehatnya kita dari ridho Allah, kemudian sakitnya kita dari ridho Allah. Makanya ketika ada permasalahan pun kalian jangan terlalu dipikirkan terlalu besar, terkecuali kalau misalkan untuk keluarga gitu teman-teman ya. Jangan mentang-mentang saya mengatakan nggak usah belajar masa bodoh lah katanya, permasalahan yang terlalu dipikirkan. Jadi kalian disuruh kerja sama pasangan misalkan, karena mentang-mentang disuruh belajar masa bodoh, nggak punya ekonomi sudah mulai melemah juga, nggak dipikirkan. Salah itu ya. Justru kalian itu utamakan dulu lah keluarga. Untuk hal-hal yang lainnya boleh kalian belajar masa bodoh. Nah itu teman-teman ya, udah 27 nih durasinya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang serangan panik attack berlebihan. Memang seperti itu. Jadi kalau misalnya lagi parah-parahnya panik attacknya itu memang suka ada kesemutan gitu, jantung berdebarnya itu selalu berdenyutnya itu nggak beraturan. Kemudian kita itu apa ya, ditambah perasaan tidak nyaman gitu ya teman-teman ya. Nah itu biasanya dipicunya itu ada perubahan suasana tubuh gitu teman-teman, entah itu dari gangguan aslam, entah itu gula darah yang sedang turun. Tetapi gangguan-gangguan itu sangat terasa sekali karena kitanya sedang sensitif, semuanya sedang serba sensitif, jadi terasanya sangat besar. Kemudian kita itu pikirannya itu langsung tertuju ke arah-arah yang berbahaya, contoh misalkan arah-arah kematian gitu teman-teman. Dan sementara kematian itu belum kita inginkan gitu teman-teman ya, dan akhirnya yaitu menjadi ketakutan tersendiri, dan akhirnya itu memicu cemas hadir di situ ya. Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja ke sana. Nah solusinya ketika kalian itu sedang terjadi, duduk tenang saja, kemudian pikirkan bahwa ini tidak akan apa-apa teman-teman, karena memang tidak apa-apa sih sebetulnya ya. Kalian cukup duduk tenang, usahakan relax serileks-rileksnya. Kemudian bantu dengan minum air manis, teman-teman yang minum air manis hangat pelan-pelan. Kenapa harus dibantu dengan minum air manis? Karena ketika kita cemasnya berlebih, energi kita itu terserap terkuras dengan cepat. Akhirnya ya kita mukanya pucat gitu teman-teman ya. Kalau lagi cemas-cemasnya muka pucat, gemeteran. Nah itu teman-teman ya, makanya bantu dengan air manis. Nah kenapa air manis? Karena air manis itu yang paling cepat diserap oleh tubuh kita. Nah itu teman-teman, berbeda dengan makanan ya. Kalau makanan itu ada prosesnya dulu, tetapi untuk air manis itu lebih cepat diserapnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran panic attack. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menambah pemahaman buat kalian. Semoga saja videonya itu juga menambah pengertian lah buat kalian, biar kalian itu tidak bingung kenapa seperti itu gitu teman-teman. Dan untuk
informasi yang lebih lanjutnya silakan kalian tanyakan ke dokter, karena jujur saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli penyakit dalam, tetapi saya itu hanya menceritakan sepengalaman saya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman kalau misalkan sesuai sih pengalamannya misalkan sama ya nggak apa-apa, nggak bahaya, sampai detik ini saya masih ada di sini. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, kemudian sebelum video saya akhiri, saya doakan teman-teman itu yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semoga saja cepat membaik, semoga saja cepat sembuh total. Kemudian keadaan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, dari mulai emosinya, moodnya, semangatnya, kemudian cita-citanya, kemudian rencana-rencananya. Semoga saja kembali lagi, karena jujur ya, keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali bagi para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Cantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.